Selamat menyaksikan sebuah video dokumenter Anwar Hafid bersama rakyat. Apalagi warga transmigrasi yang jauh-jauh mereka meninggalkan kampungnya datang mencari hidup, tapi kemudian mereka terlantar. Saya Pak Menteri yang ikut berdosa untuk itu, karena saya yang menandatangani persetujuan untuk ditempati lahan transmigrasi di tempat ini. Inilah Pak, saya minta ke fraksi saya dibawa di Komisi 2 karena ini Pak, ini dosa bagi saya. Transmigrasi ini adalah atas perintah undang-undang, atas perintah negara mereka hadir di sana dalam rangka pengentasan kemiskinan. Kita mau bela yang mana nih? Mau bela orang kaya atau membela orang masyarakat yang susah? Warga transmigrasi itu orang yang susah, kemudian dipindahkan supaya taraf hidupnya bisa lebih baik. Tapi kalau mereka diterlantarkan seperti ini, negara ada di mana ini? Memang kalau kita lihat dari kategori tenaga administrasi yang ada, sesungguhnya belum menyentuh mereka Pak. Tenaga administrasi yang dimaksudkan Pak adalah mereka-mereka, contoh misalnya caraka, contoh misalnya office boy, tenaga komputer, operator komputer. Mereka ini sebetulnya Pak yang sudah mengabdi kepada daerah. Dan saya tahu betul mereka mengabdi puluhan tahun. Mereka dengan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahkan mereka ini lebih rajin daripada tenaga-tenaga ASN. Mereka sangat patuh, takut sekali. Padahal gaji mereka pada saat itu sama sekali dari daerah belum seperti hari ini memberikan gaji yang cukup kepada tenaga honorer. Nah mereka inilah sampai hari ini dengan sabarnya Pak Menteri masih menunggu peluang itu. Kapan mereka diberi peluang untuk bisa, sekalipun hanya sehari misalnya. Karena mereka akan memasuki masa usia pensiun karena lamanya mereka mengabdi tapi tidak terakomodir. Saya mohon maaf kalau saya sedikit besar suara karena saya dari kampung. Sudah begitu orang kampung kalau lagi emosi. Tapi saya emosi ini bukan karena pribadi saya, tapi saya emosi karena rakyat yang hari ini dari Sabang sampai Merauke sedang menjerit. Masyarakat kita di mana-mana selalu bertanya mana suara, mana yang sudah selalu publish dalam setiap rapat kerja itu. Dari hasil reses perjalanan kita, saya melihat begitu banyak rakyat yang hari ini belum bisa tercover. Ini kita bicara kemaslahatan rakyat. Rakyat kita sekarang ini sedang membutuhkan itu Pak Menteri. Kita tidak bicara hukum di sini. Ini kita bicara rakyat. Rakyatlah di atas segala-gala dari hukum yang ada di Republik ini. Rakyatlah yang harus kita lindungi. Undang-undang lahir karena rakyat. Dan Pak Menteri sudah mengatakan di awal ketika kita ketemu di sini, Pak Menteri akan mempertaruhkan jabatannya untuk persoalan rakyat. Suara masyarakat kita yang hari ini masih terus mereka suarakan ketika kita bertemu, khususnya nasib tenaga honorer X K1 dan K2 yang belum terangkat Pak. Masih banyak tenaga honor kita K1 Pak. Kira-kira solusinya gimana ini? Saya ingin bicara soal keadilan negara. Apapun yang dilakukan oleh negara ini kan tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak menuntut soal profesionalisme, saya tidak bicara soal itu Pak. Karena kalau bicara itu selesai urusan X1 dan K2. Tapi saya ingin bicara soal keadilan sosial. Karena tujuan kita bernegara ini pada akhirnya akan di situ. Sehebat apapun program yang kita lakukan, kalau tidak menyentuh aspek keadilan tidak ada gunanya. Kenapa saya bilang asas keadilan? Karena mereka banyak teman-temannya yang dulu sama-sama mengabdi sudah terangkat.
sementara mereka tidak sama sekali dikarenakan hanya karena kebijakan negara. Kepala BKN selalu menyampaikan ke depan ini kita bicara profesionalisme ASN yang berkelas dunia. Tapi jangan lupa bahwa asas keadilan itu harus diterapkan di negeri yang tercinta ini. Revolusi mental yang selalu digaungkan oleh Presiden, saya kira salah satu hal itu adalah keadilan sosial bagi seluruh penyelenggara negara ini. Yang pertama, soal kasus-kasus tanah, masih banyak perkebunan-perkebunan yang dimiliki oleh swasta yang belum punya sertifikat HGI. Ini juga jadi problem. Jadi kalau beberapa yang sudah saya dapati kasus di lapangan memang belum ada sertifikat HGU. Yang kedua, sudah ada sertifikat HGU tapi sudah mau berakhir. Lebih banyak mengedepankan program yang padat karya ke masyarakat sehingga masyarakat bisa berpenghasilan, tidak yang padat modal. Tapi kebanyakan di daerah masih terus mengutamakan itu, masih lebih mereka mementingkan membangun gedung-gedung yang mewah ketimbang memberi pekerjaan kepada masyarakat kita yang kebanyakan hari ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Berkaitan dengan mahalnya harga tiket pesawat. Itu tiket pesawat di Morowali, Makassar Morowali itu naik pesawat ATR itu sampai 1.800.000. Saya bandingkan kemarin saya naik ATR juga dari Halim menuju Jogja, itu saya hanya bayar Rp600.000. Ini kira-kira, padahal kalau saya lihat ya, dari frekuensi penerbangan Makassar Morowali itu sangat-sangat padat. Bisa sehari itu bisa 5 kali penerbangan di situ. Tapi tiketnya Pak Menteri luar biasa, 1,7-1,8 juta. Saya khawatir jangan sampai ada pemikiran, mungkin di teman-teman maskapai juga melihat, memberi penjelasan yang pasti ini. Saya ingin mengambil satu contoh kawasan strategis nasional yang sudah ditetapkan. Ada salah satu kawasan industri di Sulawesi Tengah. Namanya PT Indonesia Morowali Indonesia Industrial Park. Dari tahun 2015 sampai 2022 ini telah menyumbang pajak kepada negara itu kurang lebih 570 triliun. Luar biasa Pak, hasil yang telah disumbangkan oleh kawasan industri yang ada di sana. Tapi saya ingin sampaikan kepada Bapak, apa yang sudah disumbangkan oleh kawasan industri itu tidak sebanding dengan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kawasan itu. Kalau Bapak lihat kawasan itu sangat kumuh, rakyat luar biasa, sistem drainasenya, jalannya saja Pak, itu kalau sehari-hari Bapak monitor lah itu pasti. Kementerian PUPR monitor itu kan lewat jalan negara itu Pak. Itu bisa sampai berjam-jam Pak. Jalan-jalannya itu tidak ada yang teraspal, tidak ada drainase, belum TPA-nya, tempat sampahnya. Nah Bapak, saya tahu persis, saya hafal Pak, saya mantan birokrasi. Saya tahu persis Bapak sudah melakukan itu, tapi kami kan tidak ada di sini. Nanti kalau kami ditanya, Pak Anwar, di mana Kementerian Desa dalam merealisasikan program desa wisata sampai dengan 2023 sudah berapa, dan kemudian desa wisata itu sudah menjadi apa? Jangan sampai nanti kita sampai di akhir RPJM 2019-2024 ini kita tidak mencapai hasil yang maksimal, termasuk kami juga di sini yang dianggap gagal dalam mengawasi. Saya memang dilahirkan dari rahim seorang pengabdi. Ya. Ayah saya dulu seorang kepala desa di kampung saya di Wosu. Kemudian sampai terakhir beliau pensiun dengan waktu itu menjabat sebagai sekcam. Jadi kehidupan sebagai pamong itu sebenarnya saya alami sebelum saya lahir. Bapak saya sudah jadi kepala desa. Mungkin karena terlahir dari rahim pengabdian pamong itulah yang terus mengilhami saya, sehingga keinginan besar untuk mengabdi, ya, mengabdi kepada masyarakat itu terpatri sejak masih kecil. Dari merantau di kampung orang, ini merantau di kampung orang di Sulawesi Selatan, tidak punya siapa-siapa,
Tapi kemudian alhamdulillah Allah kemudian membuat jalan itu menjadi sangat mudah menurut saya. Saya tidak pernah berpikir soal jabatan kalau saya bekerja. Yang saya kedepankan itu totalitas. Mungkin orang kalau sekarang mengatakan bahwa saya ini termasuk salah satu workaholic, pekerja gila kerja. Jadi kalau saya kerja mulai dari dulu ikut-ikut para senior-senior, kepala bagian, kemudian asisten satu saya pernah mengikuti mereka sampai ke sekda, sampai bupati, 5 bupati saya pernah ikut. Saya tidak pernah berhitung bagaimana waktu. Saya selalu berpikir bahwa saya harus mengabdi secara total. Urusan jabatan ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kira itu yang saya ingat, oh ini mungkin kuncinya. Saya melihat banyak, saya mendengar begitu banyak keluhan masyarakat ini. Karena saya termasuk anggota dewan yang setiap reses itu saya berjalan. Terlalu banyak problem masyarakat dan itu hanya bisa diselesaikan oleh eksekutif dalam hal ini kepala daerah. Saya keliling Sulteng ini sudah 2 kali saya putar. Dan saya ketika menyampaikan itu masyarakat bilang, iya Pak, dari kemarin kita tunggu Bapak. Ini kan semangat sebetulnya. Kalau mau bergerak itu tidak ada rumus lain, harus maju. Kalau mau maju tidak ada rumus lain, harus sampai. Kalaupun sampai itu tidak ada rumus lain, harus tepat sasaran. Nah, kira-kira itu yang selalu ada dalam kamus pikiran saya, semangat saya. Sehingga ketika saya bekerja itu totalitas. Saya tidak mau setengah-setengah. Nah, jadi kalau mengabdi total dengan segala kekuatan fisik, kekuatan pikiran, dan kekuatan segalanya. Karena saya punya keyakinan bahwa kalau kita mengabdi secara total, insya Allah hasilnya pasti. Saya ini Pak, banyak sekali dulu waktu saya bupati mengambil kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang, tapi demi rakyat. Saya pernah mengaspal jalan negara, mengeluarkan dari APBD kabupaten, mengaspal jalan negara. Kemudian BPKP itu, BPK turun, Kementerian PU turun. Saya bilang silakan, Anda proses siap di penjara. Tapi ini demi rakyat. Tapi kalau Anda tidak laksanakan kewajiban Anda, saya yang berhadapan dengan rakyat. Saya yang tahu penderitaan rakyat. Rakyat saya tidak punya lampu, tidak bisa 24 jam. Saya tanya PLN, PLN bilang ini masih 2 tahun Pak Bupati baru bisa anggaran PLN. Saya keluarkan uang dari APBD untuk membangun jaringan listrik. BPK turun, mengaudit. Saya bilang silakan audit demi rakyat Pak. Jangan takut berbuat demi rakyat. Yang penting uangnya untuk rakyat. Kalau uangnya salah gunakan oleh kepentingan kita, itu yang salah. Biar kita bangun gedung bertingkat-tingkat, biar kita bangun jalan beraspal-aspal, bahkan kalau perlu marmer, belum tentu dirasakan oleh seluruh rakyat. Bagaimana mengurangi beban rakyat? Rakyat harus dikurangi bebannya. Apa bebannya rakyat? Pendidikan, kesehatan. Maka kalau ada orang bilang bahwa pendidikan, kesehatan membanjakan rakyat, sesungguhnya dia tidak paham tentang ketatanegaraan. Pendidikan adalah hak rakyat, kesehatan adalah hak rakyat. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, rakyat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Maka pemerintah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Money politik, politik uang. Hati-hati Bapak Ibu sekalian.
Pemilu adalah sarana sirkulasi kepemimpinan. Setiap pemilu adalah bagian hak rakyat untuk menentukan masa depannya 5 tahun yang akan datang. Bayangkan ibu bapak sekalian, kalau masa depan kita ditentukan oleh sekelompok orang kecil. Sekelompok kecil orang yang punya uang yang akan menentukan masa depan kita. Yang mana itu? Yang memiliki uang dengan cara membeli suara. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berharap banyak kepada pemimpin. Pemimpin yang lahir karena membeli suara rakyat, pasti dia tidak punya kepedulian kepada rakyatnya. Kenapa? Karena dia bilang, saya sudah beli ente punya suara. Ente punya suara 300, 200, 100 ribu untuk 5 tahun. Maka oleh karena itu kepada kita semua, mari kita sadar. Mari kita menggunakan akal sehat dan hati nurani kita. Kenapa saya di DPR RI walaupun cuma bersuara, saya tidak takut. Karena saya berutang budi sama orang Parimo, saya berutang budi sama orang Buol, Toli-Toli, Banggai Laut, Poso, dan 13 kabupaten. Karena waktu saya calon legislatif, mungkin satu-satunya caleg yang tidak punya saksi itu saya. Itulah sebabnya saya berjalan terus ini. Orang bilang, kenapa Pak Anwar terlalu banyak jalan DPR RI? Saya bilang, saya dikasih amanah. Amanah apapun saya dikasih, saya akan laksanakan dengan baik. Tugas saya bicara, menyampaikan aspirasi masyarakat, saya sampaikan itu apapun. Jadi kalau ada anggota dewan tidak bicara, berarti bukan anggota dewan. Bapak saya orang biasa-biasa. Bapak saya pegawai negeri golongan 2A. Ibu saya ibu rumah tangga. Saya biasa bertani. Saya pernah jadi buruh. Saya pernah jadi nelayan. Semua itu saya lakukan. Tapi alhamdulillah orang tua saya memberi saya pendidikan sehingga saya bisa jadi seperti hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang orang merakyat, merakyat bagi pemerintah hari ini bukan lagi pergi bajabat tangan, bukan. Lihat tiap hari saya berjabat tangan, kalau tidak ada program sampai kepada Bapak Ibu tidak ada gunanya. Tapi biar saya di atas gunung sana, tapi ibu merasakan ketika anaknya minta uang sekolah, ada, sudah tidak perlu bayar uang sekolah. Ketika ada keluarganya yang sakit masuk rumah sakit, sampai sembuh baru keluar. Tidak seperti sekarang 3 hari disuruh pulang. Sultan beribadah. Tidak ada gunanya yang saya cerita tadi ini kalau ini tidak hidup. Tidak ada gunanya yang saya cerita tadi ini kalau masjid-masjid kita kosong dari jamaah. Tidak ada gunanya yang saya cerita ini kalau rumah ibadah kita gereja pura kosong dari umatnya. Tuhan hanya akan memberikan kita keberkahan karena sebab rumahnya dimakmurkan oleh umat manusia. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, saya pasti akan turunkan berkah baik dari langit maupun dari bumi. 10 tahun saya pimpin Morowali, saya bawa ini dengan Morowali berjamaah. Para pendeta saya undang, para mangku saya undang, tolong Pak, umat kita semua supaya semua rajin masuk rumah ibadah. Alhamdulillah dengan cara itu Allah turunkan berkah di Morowali, sehingga saya tinggalkan alhamdulillah Morowali nomor 4 di Indonesia pertumbuhan ekonomi tertinggi. Bayangkan siapa yang bikin ini? Morowali berjamaah, itulah yang bikin. Rakyatlah di atas segala-gala dari hukum yang ada di Republik ini. Rakyatlah yang harus kita lindungi. Undang-undang lahir karena rakyat. Itu yang menjadi nurani kita hari ini. Banyak orang pintar mengatakan begini, seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa melampaui dirinya sendiri.
Kalau kita tidak bisa melampaui diri kita sendiri, kita bukan pemimpin. Penghargaan Anwar Hafid dalam perjalanan 5 tahun sebagai anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tengah, fraksi Partai Demokrat. Penghargaan Teropong Demokrasi Awards 2021 sebagai Best Freedom of Speech. Penghargaan Teropong Parlemen Awards 2020 sebagai Tokoh Peduli Daerah. Penghargaan Top Legislator Awards 2022 for Personal Branding. Penghargaan MKD Awards 2022 sebagai Pejuang Etika Lembaga DPR RI 2022. Pada tahun berikutnya dinobatkan kembali sebagai Top Legislator Award 2023 for Personal Branding. Penghargaan KWP Awards 2023 sebagai Legislator Peduli Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Dapil. Penghargaan dan apresiasi suara pemerintah ID dan Trans&Co untuk calon anggota legislatif populer 2024 dalam citra positif personal branding. Sebuah perjalanan yang tentunya sangat berprestasi sebagai seorang tokoh dan anggota DPR Republik Indonesia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah atas semua prestasi dari Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, MSI.